Halo Sobat Budaya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkembangan teknologi modern sangat pesat, masuknya budaya asing ke Indonesia juga sangat cepat. Namun, eksistensi Rumah Puspo Budoyo di wilayah Tangerang, Selatan, Banten masih terjaga dengan baik dalam melestarikan berbagai macam budaya nasional sekaligus mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat, terutama generasi muda. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Wow, kompak dan atraktif. Beginilah suasana latihan tari tradisional yang diikuti para generasi muda di Rumah Puspo Budoyo, Jalan Elang Nomor 1, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hampir setiap hari, mayoritas kaum milenial antusias semangat berlatih melestarikan seni budaya Nusantara. Rumah Puspo Budoyo dibentuk oleh Lulu Sumiarso sejak 6 Agustus 2003. Pendirian sanggar kesenian ini merupakan wujud mencintai budaya lokal sekaligus upaya mengembangkan warisan budaya nasional di tengah derasnya arus modernisasi. Dilengkapi arsitektur bangunan bergaya kerajaan Majapahit, eksistensi Rumah Puspo Budoyo dikenal masyarakat dalam negeri hingga mancanegara. Pertama itu ke Valencia ya, Spanyol itu tahun 2007 ya, 2008 ke Saachen ke Belanda ya, 2009 itu ke Athena, Lefkada dan Agrinio. Tahun 2010 ke Santiago, Chile ya. 2011-12 itu berturut-turut Madrid, Barcelona. 2013-14 itu ke Brescia. Itu misi kebudayaan atau tari, tarian, karawitan atau apa aja? Kolaborasi budaya Nusantara ya. Ya. Nah itulah yang akhirnya menjadi tanda petik ya ikon kami untuk mengubah budaya itu, dan mereka ternyata disambut baik ya, terutama tari saman ya itu disambut baik, terus tari semua kita bawa tarian di sini mulai dari tari saman Aceh sampai tari Mambri ya Papua, ada tari giring-giring Kalimantan, dadas Kalimantan, tari-tarian di Jawa segala macam itu ya itu merupakan kolaborasi, musiknya juga kolaborasi. Jadi dilihat di sini ada angklung segala macam ya, gamelan dikolaborasikan dengan kayu, kulintang, angklung. Berbagai pagelaran seni pernah ditampilkan para penggiat Rumah Puspo Budoyo demi mengharumkan nama Indonesia menembus kancah internasional. Ya, Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di sanggar Rumah Puspo Budoyo, wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Di tengah pusatnya gempuran budaya serta teknologi modern, sanggar Rumah Puspo Budoyo masih tetap mempertahankan budaya nasional Indonesia. Pengelola sanggar Rumah Puspo Budoyo sengaja mengenalkan sekaligus melestarikan budaya nasional Indonesia kepada masyarakat, terutama para generasi muda. Aristiani mengaku bangga menjadi pelatih tari tradisional di Rumah Puspo Budoyo sejak 2008. Berawal dari hobi kemudian meraih prestasi, Aristiani menekuni seni tari tradisional bersama puluhan murid dari usia 8 tahun hingga 18 tahun. Sekarang muridnya udah ada berapa Mbak kira-kira? Muridnya ada 90-an. Awalnya sih cuma sedikit, dari 5 orang, 10 orang, 15, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Terus kenapa di masuknya budaya modern ini Mbak Aris tetap bertahan dengan tari tradisional ini Mbak? Karena kita sebagai bangsa Indonesia wajib melestarikan budaya bangsa, khususnya seni tari yang saya geluti ini. Berawal dari hobi, akhirnya saya melestarikan dan mengembangkan seni tari tradisional. Dan saya ingin sekali seni tari tradisional ini kita viralkan. Jangan ikut-ikutan yang sudah viral, kayak apa sih Korea-Koreaan gitu. Sekarang kan yang jadi viral ya. Justru kita harus memviralkan seni tradisi budaya bangsa. Dikelilingi sejuknya pohon-pohon rindang, para murid tekun berlatih beragam tari tradisional dari Sabang sampai Merauke di Rumah Puspo Budoyo. Minat dan bakat mereka ini pun mendapat dukungan orang tua.
Ya, udah berapa lama nari di Sanggar Rumah Puspo? Udah 8 tahun. Kenapa tertarik dengan senian tari ini tradisional? Awalnya sih masuk di sini cuman karena diajakin doang, terus lama-lama ternyata saya fitin sama tari tradisional dan dari diri saya juga saya suka dengan hal-hal yang tradisional, jadi saya menari di sini. Nah, di tengah budaya modern atau gempuran perkembangan yang pesat teknologi bagi budaya asing, Mbak sendiri masih tetap konsisten dengan tari tradisional ini gitu? Ya masih. Kenapa gitu? Kalau kita menari dan jiwa kita juga ikut menari itu rasanya lepas ya buat sisa dari kita keseharian kita, apalagi kan menari di sini kan saya juga udah 8 tahun dan udah menjadi rutinitas sehari-hari, jadi buat lepas juga tidak semudah itu. Pak Barno, kenapa tertarik dengan kesenian tari ini Pak untuk anaknya Pak? Ya untuk tertariknya satu anaknya kepengen juga lah, niat lah intinya ya. Terus saya juga dari Jawa jadi kepengen karawitan lah istilahnya biar ke anak-anak sekarang bisa memahami lah gitu. Harapannya untuk anak-anak zaman sekarang biar tahu lah untuk budaya Jawanya gitu. Itu aja sih, udah itu anaknya memang minat untuk tari, jadi kita sebagai orang tua ya mendukung lah, ngasih support gitu Pak. Tidak hanya tari tradisional, Rumah Puspo Budoyo juga terbuka bagi siapapun, usia anak-anak hingga dewasa yang ingin berlatih seni karawitan gamelan Jawa. Bayu Intarto yang menjadi pelatih karawitan gamelan Jawa di Puspo Budoyo sejak tahun 2009 merasa senang dengan ketertarikan masyarakat mempelajari aneka alat musik tradisional seperti gendang, saron, bonang, kenong, dan gong. Harapannya ke depan seperti apa Mas? Harapan ke depan mudah-mudahan banyak generasi milenial atau anak muda yang tidak melupakan budaya serta seninya sehingga mau belajar, sehingga ini tidak akan pupus atau punah tapi tetap berjalan lestari. Nah, Mas sendiri di sini hanya karawitan aja atau seperti apa? Ya, saya di samping melatih anak-anak karawitan juga tergabung dalam tim musik kolaborasi yang biasanya muhibah untuk ke luar negeri. Kolaborasinya yang sudah dikerjakan oleh Puspo Budoyo adalah penggabungan antara beberapa musik tradisional yang ada di Indonesia kemudian bermain bersama. Sempat bawa Indonesia juga di luar ya? Betul sekali. 2010 ke Chile, 2011 2012 ke Barcelona Madrid, 2013 dan 2014 ke Italia Roma. Rumah Puspo Budoyo layaknya museum kesenian. Warisan budaya Nusantara yang perlu kita jaga tersimpan rapi. Pelestarian serta pengembangan seni budaya nasional mencerminkan pemberdayaan jati diri bangsa Indonesia. Ramadan Wibisono mengabarkan dari Tangerang Selatan, Banten.